Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah tema tentang aplikasi syariah halal dan haram dalam Islam. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Al-Fajri Aswar dengan nomor BP 1901024017. Dan saya Frada Adriwana dengan nomor BP 1901024018. Kami merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik, kelas 2 PLN. Video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Bapak Rinaldi SPDI MED. Sesuai tema tentang aplikasi syariah halal dan haram dalam Islam yang dibagi menjadi dua subbagian, yaitu yang pertama, makanan dan minuman dalam Islam, yang kedua, nazah, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, atau juga bisa kita sebut dengan kebutuhan primer. Dalam bahasa Al-Quran, makanan disebut ta'am, segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Oleh karena itu, minuman termasuk dalam pengertian ta'am. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 249 menggunakan kata syariba atau minum dan yat'am atau makan untuk objek yang berkaitan dengan air minum. Kata ta'am dalam berbagai bentuknya terulang dalam Al-Quran sebanyak 48 kali, yang antara lain berbicara tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan makanan. Berbicara tentang makanan halal, makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram, yakni makanannya tidak dilarang oleh agama. Makanan dan minuman yang halal adalah segala yang diizinkan Allah. Cara perolehan makanan dan minuman yang diizinkan Allah, dan cara penggunaan makanan dan minuman yang diizinkan Allah. Namun, tidak semua makanan yang halal otomatis baik, karena halal terdiri dari 4 macam, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Kata tayyib dalam makanan adalah makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Tentunya, makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia memakan makanan dan minuman yang bersifat halal dan tayyib, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya, kita akan membahas makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang jenis, cara perolehan, dan cara penggunaan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang haram dalam Islam ada 2 jenis. Yang pertama, makanan yang diharamkan karena zatnya. Maksudnya, asal dari makanan tersebut memang sudah haram, seperti bangkai, darah, babi, anjing, khamar, dan lainnya. Yang kedua, makanan yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Maksudnya,
Asal makanannya adalah halal, akan tetapi menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya, makanan hasil pencurian, upah perzinaan, sesajen, perdukunan, dan lainnya. Makanan yang diharamkan dilatar belakangi oleh alasan berikut. Yang pertama, makanan yang membahayakan tubuh dan akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan seluruh makanan dan minuman yang membahayakan bagi tubuh dan akal pikiran. Hal ini merupakan bukti bahwa Allah sangat menyayangi dan mencintai hambanya. Allah tidak menginginkan hambanya menyakiti tubuh dan akal pikirannya dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan, yang dapat membahayakan tubuh dan akal. Yang kedua, makanan yang bersifat buas. Makanan ini bersumber dari binatang buas. Binatang buas adalah binatang yang menyerang, melukai, dan biasanya memangsa. Faktor ini meliputi semua binatang pemakan bangkai dan benda-benda najis lainnya, baik memangsa dengan taring seperti singa, harimau, macan, dan sebagainya, maupun bangsa burung yang memiliki cakar kuat untuk memangsa seperti elang, raja wali, dan sebagainya. Yang ketiga, makanan yang bersifat najis. Mengkonsumsi barang najis yaitu bersifat najis ain atau substansinya sendiri tergolong najis. Misalnya babi dan bangkai binatang darat yang jika disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, atau darah yang mengalir dari binatang sembelihan, luka, dan sebagainya. Berdasarkan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Selain yang disebutkan tadi, makanan atau minuman haram adalah makanan yang terkena najis atau pada awalnya suci. Yang keempat, makanan yang diharamkan karena disembelih untuk selain Allah. Di dalam Islam, diperintahkan agar setiap hewan yang disembelih harus menyebut nama Allah, dan dilarang menyembelih selain untuk Allah. Contohnya, menyembelih hewan untuk sesajen, perdukunan. Walaupun hewan yang disembelih itu halal, namun jika disembelih untuk selain Allah, maka jatuhnya haram. Yang kelima, makanan yang diharamkan karena diperoleh secara haram. Contohnya, makanan hasil pencurian dan upah perzinaan dan sebagainya. Karena makanan tersebut diperoleh dengan cara yang haram, sehingga hukumnya pun haram. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang nazah, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dalam bagian ini, saya akan menjelaskan pengertian nazah, hukum nazah dalam Islam, upaya terhindar dari nazah, dan terakhir manfaat dan mudarat dari nazah tersebut. Yang pertama yaitu pengertian nazah. Nazah merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sebutan lain yang menunjukkan pada ketiga zat tersebut adalah nabza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika disebutkan
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berikutnya yaitu hukum naza dalam pandangan Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219, artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Sementara dalam hadis lain, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau bangkai yang digunakan untuk mengecat perahu, menghaluskan kulit, dan sebagai penerangan? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Itu tetap haram. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Allah mengutuk orang Yahudi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak pada mereka. Mereka memperbaikinya, lalu menjual dan memakan hasilnya. Kendatipun ayat dan hadis tersebut tidak merinci dampak bahaya dari penggunaannya, namun secara tegas telah menggambarkan bahwa mengkonsumsi narkoba banyak madaratnya ketimbang manfaatnya. Narkoba merupakan barang yang berbahaya karena bisa menimbulkan kelemahan fisik, mental, maupun intelektual. Berikutnya yaitu upaya terhindar dari naza. Bagi individu, menempatkan ketakwaan individual. Yang pertama yaitu kepribadian Islam yang khas, pikir dan pola sikap seorang muslim yang dilandasi oleh akidah Islam dan nilai-nilai Islam. Peningkatan ibadah dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penerapan nilai-nilai Islam. Berikutnya, pengawasan masyarakat yang kontinu. Peran negara yaitu dengan cara penegakan atau supremasi hukum dari penguasa yang tegas dan adil bagi pengendara. Berikutnya itu manfaat dan mudarat dari naza. Pada dasarnya narkoba banyak memiliki madarat daripada manfaat. Karena narkoba hanya dapat digunakan dengan dosis yang kecil. Hal itu juga untuk ke depan, keadaan terpaksa. Mengkonsumsi narkoba dalam waktu lama akan mengakibatkan yang pertama yaitu kerusakan hati, jantung, pankreas, dan peradangan lambung. Yang kedua dapat pula merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan bahkan gangguan kejiwaan. Yang ketiga mudah tersinggung dan kurang perhatian terhadap lingkungan, berbahaya bagi akal pikiran dan urat-urat syaraf. Yang terakhir, berbahaya bagi harta, benda, dan keluarga. Berikutnya yaitu kesimpulan. Naza adalah jenis obat berbahaya bahkan terlarang dan memiliki dampak yang sangat buruk untuk orang yang mengkonsumsinya. Yang bisa membunuh mereka secara perlahan-lahan karena kandungan zat berbahaya di dalamnya. Zat-zat berbahaya itu dapat menimbulkan beberapa penyakit. Dalam pandangan Islam, penyalahgunaan narkoba adalah kebiasaan buruk yang tidak dihalalkan. Karena kita mengetahui bahwa narkoba bukanlah termasuk barang-barang yang pantas dinikmati oleh seorang muslim. Juga karena besarnya bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.